Simpul tunggal ini nanti untuk menjahit yang pertama adalah tentunya kita harus mengenal dulu alat. Nah, ini namanya nail powder. Nah, jadi nail powder ini fungsinya adalah untuk menjahit jarum. Nah, sekarang ini nail powder seperti ini. Ini ada kuncirnya. Ini udah agak ini ya. Coba yang ini enak nggak? Ini bawa dua tadi. Nah, kemudian ada pinset dua. Yang satu adalah anatomi. Nah, kalau anatomi tidak ada giginya ujungnya. Psikologis. Nah, kalau ini silurgi. Nah, kalau silurgi ini ada giginya. Itu bedanya antara pinset anatomi dengan pinset silurgi. Ini harus dibersihin ini nanti. Dicuci pakai itu tuh bekas kemarin kayaknya. Praktek kelas nggak diberesin nggak dicuci lagi nanti cepat rusak. Nah, kemudian ada gunting benang. Nah, perhatikan untuk gunting benang. Ini pada bagian yang satunya itu ada lekukan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, lekukan ini adalah fungsinya untuk mengait benang. Kemudian digunting. Nah, ini namanya gunting benang. Ini yang ketukar gini. Ya. Begini caranya, ya. Ini namanya gunting benang. Nail powder, gunting benang, kemudian persiapan alat adalah pinset. Nah, kemudian nanti ada kom 2, kom kecil. Yang satu isinya NaCl 0,9%. Kemudian satu lagi adalah betadine ya untuk desinfektan. Kemudian ada kain kasa steril secukupnya. Kemudian untuk menjahit kita membutuhkan ada ini Kain bolong. kain ini. Kain yang bolong. Cutball. Area yang bolong ini untuk daerah luka. Iya Dijahit. benar lagi. Ini steril di dalam bak instrumen. Nah, biasanya alat-alat ini tentunya ini kan steril. Biasanya kain kasa itu nanti kalau di lapangan, kain kasa ini tidak seperti ini. Kain kasa nanti akan dibungkus kayak plastik, itu udah steril dalamnya. Jadi ketika kita mau menuangkan, tinggal buka, tuangin. Yang penting jangan kesentuh tangan kita, ya. Ini kita tutup dulu. Nah, biasanya kita alat-alat yang steril ini kita bungkus. Nah, kalau nanti di ruangan ini tidak pakai kain, ada khusus ya di bagian CSSD. Ketika kita akan melakukan sterilisasi alat, itu ada kain khusus untuk menutup membungkus ininya alat steril ya. Ini cukup nggak? Kurang ini ya. Ya pokoknya nanti intinya mah ada kain di sana warnanya macam-macam, ada yang hijau, ada yang putih ya. Jadi jangan kaget nanti ketika Anda mau mensterilkan alat ke ruangan CSSD, biasanya kan misalnya Neng bawa ini alat ke mana CSSD, jadi Anda harus pertama Steril. untuk menyetrikakan alat ini harus kasih tanda dulu. Kan diikat nanti ada pengikatnya. Nah, ini harus kasih etiket. Biasanya kita menggunakan plester ya, plester yang coklat. Ditulisin misalnya ruang Cilamaya Lama atau ruang Cilamaya Lama. Kalau punya Poltekkes, tulis Poltekkes. Jadi ketika kita ngambil, Bu mau ngambil kan nanti 2 jam diambil. Bu mau ngambil alat yang ruang Cilamaya Lama misalnya punyanya Poltekkes. Jadi orang CSSD yang ngambil aja. Gampang. Jadi dikasih etiket dulu sebelum kita ngirim ke ruangan CSSD. Ya, nanti mungkin Anda akan disosialisasikan bagaimana cara prosedur untuk masuk ke ruangan CSSD. Nah, ini alat yang steril. Kemudian yang di luar sebelum kita menyiapkan ke yang steril, di sini ada anestesi. Untuk anestesi obatnya lidocain 1%. Kemudian ada spuit ya. Kemudian ada gunting perban. Ini jangan sampai salah, kemarin ada yang Ibu lihat menggunakan. Nah, ini bekasnya juga. Gunting perban menggunakan begini, guntingnya salah, harus ke atas. Begini. Bukan begini. Ya. Jadi cara megang juga perhatikan ini bagian ini di bawah, ya. Kemudian berikutnya adalah ini ada benang. Tadi yang benang jahit yang tadi dibaca ya. Nah, ini ada catgut dan ada catgut kromik ya. Catgut kromik adalah digunakan untuk apa? Yang diserap atau tidak? Diserap. Yang diserap. Ini nggak ada ini ya Neng ya. Kemarin mah ada benang itu yang silek, ada nggak silek? Coba lihat itu lagi, ada nggak? Ibu minta silek nih karena warnanya hitam. Kalau ini kan putih, nanti kalau dijahit ada silek nggak? Ini yang minta silek. Kemarin mah ada. Oh ini, Neng, ada Neng. Ini nih ada. Nah, ini biasanya yang sering digunakan nomor 30. Tadi kan semakin besar nomor semakin kecil ya, tergantung kalau bisa untuk muka biasanya 0,5 dan sebagainya. Jadi semakin ke atas semakin semakin kecil si benangnya. Ya.
paling tipis nomor 0 berapa ibu nggak tahu tuh ya, kalau yang itu kan biasa untuk kosmetik ya, lebih halus lagi jarang digunakan. Tapi rata-rata kalau untuk apa ngejahit episiotomi, untuk ngejahit yang apa ini biasa rata-rata nomor ini nomor 30. Ini rata-rata standarnya ya. Jadi semakin besar berarti semakin halus si ukuran benang ukuran benangnya ya. Nah ini steril, biasanya direndam dalam cairan khusus. Ini sudah dari produk ini dari pabriknya ya. Kemudian satu lagi adalah ini. Nah ini kan ada ini ada 2, ini jenis jarumnya. Tadi kan ada yang untuk otot, ada yang untuk otot, ada yang untuk kulit ya. Kayak jarum pancing. Masa nggak tahu ibu belum. Iya kayak. Aku punya banyak. Nah, coba anda perhatikan. Ini kan sama-sama melengkung. Iya. Nah di bagian ujung tajam, ini untuk memasukkan ke kulitnya. Nah di bagian ujung ini ada lubang. Iya. Kayak seperti jarum biasa, jarum jahit, tapi kan beda. Iya. Tadi juga beda. Nah, coba perhatikan di bagian tengah kan gepeng kan? Iya. Tajam. Iya. Nah, ini untuk menjahit kulit bagian luar. Karena kulit kan alot, jadi harus yang tajam. Iya. Jelas? Jelas. Nah, ini. Kita udah ada belum di sini ya? Jarum. Udah ada belum? Belum, Bu. Belum ya? Bentar kita. Neng minta kain kerasa yang di situ, ambil satu nih. Yang sini. Yang ini. Pinjam dulu. Nah, ini kita satu, terus yang satu lagi adalah nah ini jarum otot. Nah juga harus disterilkan ya. Nah kalau otot ininya bulat sekelilingnya, otot kan gepeng di bagian dalam, kelihatan nggak? Iya. Kelihatan. Enggak. Ini kan gap. Nah, kalau ini coba Itu tuh bandingkan. beda-beda, Bu, ukurannya apa sama? Ukurannya beda-beda. Kan Oh, semakin satu ini iya, tuh beda. Ada yang dari kecil sampai yang besar, ada yang sama. Itu beda-beda dari tiap pabrik ya. Perhatikan, kalau ini kan gap nih. Ini kan ada segitiga. Oh, Gepeng kan ini? iya. Tajam kan ininya? Iya, Bu. Nah, kalau ini yang otot enggak, bulat. Jelas. Itu untuk membedakan ini jarum otot, ini jarum kulit. Jadi kalau Anda ambil jarum otot, jangan bingung, oh lihat aja permukaan ininya. Kalau bulat itu untuk otot. Nah kalau ininya gepeng, tajam kan, itu untuk kulit. Jelas? Jelas. Nah jangan bingung, mana kulit mana otot, liur tah. Mulut aku apa dia? Nah itu masukin lagi nih ke dalam yang tadi. Nah, ini masukin ke ini dulu. Kasih ke tusuk. Ntar masukin ke ini dulu. Enggak, belum. Gini, Bin. Nah, gitu. soalnya udah video ya. Ini kan jasa video. Udah, makasih. Kemudian persiapan yang lainnya adalah ada NaCl, larutan salin ya. Normal ini 0,9%. Nanti untuk membersihkan luka dan mempres. Kemudian ada betadin. Ya. Berikutnya adalah ada tadi obat udah ya, lidocain, ada spuit. Mana spuitnya? Oh, itu Ibu. Oh, ini ngumpet dia. Ini benang. Kemudian ada nirbeken, ada pengalas, dan ada sarung tangan Steril. ya. Model itunya mana? Nah, ini nanti pada saat BST ini kan pakai ini ya, ini jangan hilang ya pembungkusnya. Ini untuk model kulit, untuk menjahit itu. ya. Ada di shop. Dapat coba Neng. Di mana? Itu aja pakai badan pasien aja. Agak maju nih itunya. Kelihatan ini Ya. pendek. Ini jangan hilang ini. Kemarin pindah kepala dari situ. Nih. Itunya apa? Susah Ibu itu ngejahitnya.
Anggap ini perut. Bukan mukul. Mukul juga kalau Oke. Nah ini kita siapkan dulu alat ya sebelum ke pasien. Jadi tadi kan ada yang di luar belum dibuka. Nah, di Shopee. apa juga geser dulu itunya, mejanya, geser dikit ke sana. Di Shopee Oke, bisa. Nah, gini. Di Shopee beli ini. Enak. Ya. Terus nanti ini. Nah, tadi kan ini dalam kondisi steril kan? Ada. Jadi di ruang Udah, peralatan. ini udah. Ini Sepakai, nggak apa-apa ada yang kita pakai, ada yang memegang bagian luar. Kalau luar kan on steril. Iya. Tapi bagian dalam steril itu harus dijaga. Ini kita bisa buka dulu. Buka dulu bagian apa namanya? Bagian luar ya, buka. Ini juga buka. Sedikit. Dah. Setelah itu apa ini? Tadi silap mana? Silap. Nah, ini kan ada itunya, ada apa namanya? Ini kita siapkan dulu, tapi jangan dipegang bagian dalamnya. Kemudian gunting. Bisa keluar nggak nanti? Udah bisa. Ini satu udah. Kemudian ini dibuka dulu betadin. Karena kita sendiri kerjanya. Gak ada asisten. Ini dibuka. Kemudian ini udah, setelah itu mana obat? Obat ampul mana? Oh iya. Ampul juga sama. Ini kalau tidak ada kain kasa, ini nah ini obat kalau misalnya ini kan ada obat di atas. Tinggal disentil aja. Ya. Sentil sampai benar-benar obat keluar, turun ke bawah. Nah, setelah ini bandel ini. Oke. Kemudian bisa pakai ini juga. Nah ini kan bulat apa sekelilingnya kan ada tanda. Oh, berarti kan dari semua. Nah yang penting mah jangan menghadap ke kita ya. Ini bisa pakai ini juga. Suruhnya ASMR. Nanti dapat satu-satu obat ampul. Oke. Nah kemudian ini dibuka tapi jangan semuanya. Bagian atas aja. Ya kayak mau infus, jadi kita one hand itu nanti kita nyiapin ya. Siapin dulu. Oke. Setelah itu baru kita memberitahu pasien. Kita menjahit ceritanya ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Berhubung Ibu ada luka, kemudian banyak perdarahan, saya akan bantu untuk menghentikan pendarahan dengan cara menjahit luka Ibu. Apakah Ibu setuju? Setuju. Nah, setelah Ibu konsen, kemudian serum kita tutup, cuci tangan 6 langkah, berskip, kemudian langkah berikutnya adalah masang ini dulu, masang dulu pengalas, ya. Pengalas kita pasang, Ibu maaf ya Bu ya, kita pasang dulu pengalas supaya tidak kotor. Pasang ini apa? Belum. Pasang Nirbeken. Kok ada ininya? Bisa nyala. Oke, iya deh. Kita buat apa ya? Ini coba mengalami saja ini mengganggu stabilitas nasional. Ini. Nah, langkah berikutnya adalah Orang kaya dibuang. pasang yang kanan dulu. Ini kanan ya. Udah pro Setelah menggunakan sarung steril yang sebelah kanan, ini jangan pasang dulu. Apa yang dilakukan? Nah ini kan, ini steril dalamnya. Iya. Ini angkat, tapi terbalik simpannya. Ngangkatnya pakai sarung tangan steril. Nggak apa-apa, ini kan steril, kan udah ditutup. Oh iya.
ini ceritanya kan udah disterilkan. Bagian luar boleh dipegang kata ibu tadi, boleh Iya. dibuka nggak apa-apa, tapi jangan menyentuh ini. Ya, jelas. Nah setelah itu tangan kiri, kecuali kalau ada asisten. Kan misalnya kalau sendiri kan kita harus memperhatikan antiseptik. Iya. Tuangkan NaCl. Tuangkan betadin, makanya siapkan dulu supaya gampang. Coba kalau udah pakai ini, nah loh, bukan aku mah ada tangan sebelah, ya. Nah itu yang perlu perhatikan. Bu tolong bantu saya. Kemudian ambil obat tangan kiri. Tumpah. Kemudian ini kencengin, lepas ininya tutupnya. Nah, ambil dulu obatnya. Ini anestesi. Yang anestesi. Didokain ya. Kita ada buku di sini. Berarti sampai habis ya, Bu? Masukkan one hand. Ya, asal itu tadi dulu, tadi kencengin. Ya. Setelah itu apa? Masukkan ini. Nah, ini. Ini benang. Hati-hati, tak nggak apa-apa bagian dalamnya kan sekalian. Dah, beres. Nah setelah itu baru pasang handscoon yang sebelah kiri. Ya, ambil handscoon yang sebelah kiri. Tangan kiri yang menyampah di tempat pasien, buang. Kemudian baru kita masukkan. Udah selesai steril. Ya jadi tetap alat-alat tetap dalam keadaan steril kan. Nah langkah pertama adalah kita akan membersihkan luka pasien dulu ya. Luka pasien kita bersihkan dengan NaCl. Ambil ini apa namanya? Nah ini kita kencangkan dulu. Nah untuk anestesi tadi kan ini masih ada udara. Iya. Jadi kalau ada udara kita sentil ke atas, kemudian tegak lurus, buang sedikit sampai dah. Kencengin, dah simpan. Setelah itu kita ambil ini apa? Kain. Pinset anatomi dan pinset chirurgi ya. Si Rudi. Nah cara megangnya gini, Kosir. posisi apa? Posisi megangnya begini. Jadi ambil satu lembar, celupkan ke dalam NaCl, kemudian dijepit bagian ujung. Chirurgi. 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 Oh benar chirurgi. Nah, ujung sama ujung dijepit, kemudian Anda peras. Oh maaf, ini kan menjahit ya, lupa, maaf. Ini harus pakai deper aja. Bersihkan ya untuk luka yang kotor, kecuali kalau nanti perawatan luka itu ya. HDM. Kalau untuk yang luka ini apa, luka nanti mengganti balutan. Oh. Seperti itu. Ini juga sama. Nah, bersihkan luka. Biasanya kan banyak darah ya. Belah sini aja lah. Bersihkan luka. Nah ini jangan begini. Tapi Satu arah. sekitar ini aja searah ya. Bersihkan, buang. Bersihkan sampai benar-benar luka bersih menggunakan NaCl 0,9%. Jadi kalau misalnya di UGD lukanya kotor dari misalnya apa namanya? Kotor dari banyak itu biasanya pakaian H2O2 kita bersihkan. Irigasi ya. Kemudian baru di itu atau diirigasi dulu ya. Oke, setelah bersih, kemudian lakukan desinfeksi menggunakan desinfektannya betadin ya. Kita gunakan deper, celupkan ya. Kemudian dioleskan di sekitar luka ya. Yes. Kelihatan ini nggak nempel plastik.
Setelah itu baru ini pasang duk bolong. Duk bolong kita pasang, lukanya panjang. Jangan didorong-dorong itu. Oke. Setelah itu baru lakukan anestesi. Nah, anestesi ini kita menggunakan didokain 1%. Kemudian ini kalau misalnya lukanya panjang, ini kita bisa kanan kiri ya. Kecuali kalau lukanya pendek bisa satu arah aja. Dengan perhatikan posisi lubang jarum menghadap ke atas, ya. Kemudian posisi sudutnya berapa derajat kalau subkutan? Subkutan itu 45. 10 sampai 5. Oh, 25, 45. Jadi bingung Ibu yang mana nih yang benar? 45. Subkutan berapa derajat? 45. 45 derajat. Ya, kalau 90 seperti ini berarti kan begini. Iya. Ya. Ibu saya suntik dulu ya Bu, suntik baal supaya nanti pas dijahit Ibu tidak sakit. Maaf ya Bu ya. Tarik napas panjang Ibu. Masukkan. Oke, tangan kiri pindah. Aspirasi. Kemudian dorong. Pelan-pelan. Aspirasi teras berarti. Aspirasi kalau ada darah berarti tarik ya. Oke, ini ceritanya dimasukkan. Nah, kalau misalnya lukanya panjang, ini bisa dari arah sini dan sebelah sini. Tarik dulu. Kemudian di sini. Setengah-setengah Bu. Bisa kalau misalnya panjang, tapi kalau misalnya itu mah nggak usah. Ini sama aspirasi lagi, ada darah nggak? Kalau nggak ada darah, masukkan pelan-pelan. Itu keras, ini nggak bisa masuk dah. Anggaplah masuk obat, oke? Anestesi selesai. Tadi berapa lama reaksi obat? 10 sampai 15. 5 sampai 10 menit. Nah, sambil menunggu obat bereaksi, kita siapkan nal puder sama jarum sama benang. Kan sambil nunggu ini nih. Bu sebentar ya Bu ya, sambil nunggu obat bereaksi saya nyiapin dulu alatnya ya Bu ya untuk menjahit. Oke. Kita siapkan pertama adalah kita menyiapkan benang. Terus tangannya nanti lupa main comot. Itu kalau di kamar bedah main comot gitu udah dilempar gitu nih. Oh iya. Bener. Galak-galak dia bedah itu. Karena kan itu resikonya ke pasien ya. Jadi jangan sembarangan mengambil itu dengan tangan telanjang gitu. Nah, kita keluarin dulu si benangnya secukupnya. Oke. Kemudian gunting. Nah, siapkan nal puder. Kemudian ambil ini. Ibu mau pakai yang karena ini kulit ya. Ibu akan menggunakan pakai ini. Menggunakan yang untuk kulit benang jarumnya. Nah, jadi pertama adalah si jarum dijepit dulu, ini sepertiganya bagian atas. Nah, ini begini ngejepitnya, bukan begini ya, begini nih, kelihatan? Iya, kelihatan. Nah, kunci ya untuk kunci. Nah, setelah itu pegang tangan kiri, kemudian ambil benang. Nah, caranya bagian ujung benang taruh di sini, dijepit pakai ibu jari. Jelas kelihatan nggak? Nah, setelah itu tangan kanan mengambil benang, masukkan ke lubang antara ini. Bukan gunting, nal puder. Udah masuk ke sini nih, sebelah kanan. Setelah itu, nah di sini kan ada lubang jarum. Masukkan. Ini udah terbuka lebar ini. Sering dipakai. Nah, sampai bunyi. Nah, berarti ini udah masuk. Ini udah siap untuk dipakai. Untuk menjahit. Jelas? Jelas, Ibu. Oke. Ini udah siap. Nah, kemudian kita simpan dulu. Kan ini ceritanya udah 10 sampai berapa? 5 sampai 10 menit kan? Iya. Nah, kita cek dulu kondisi lukanya, apakah obat anestesinya sudah bereaksi atau tidak. Nah, jadi kita sedikit ada dicubit ya. Ibu sakit nggak di sini? Nah, sakit nggak? Kita cek dulu. Oh, nggak sakit. Oh, berarti obat sudah bereaksi. Jadi kita sudah boleh melakukan penjahitan. Oke. Kemudian langkah berikutnya, nal puder yang sudah yang sudah lengkap ini dengan jarum sama benang, pegang tangan kanan. Gini cara megangnya.
ibu jari satu masuk, kemudian jari tengah masuk ke sini. Cara megangnya, ya. Kemudian tangan kiri ngambil ini pinset chirurgi. Pegang tangan kiri. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah ini kan ada luka yang terbuka, kan ada jaringan yang kontinuitas jaringan kan terpisah. Bisa. Nah, jadi yang satu tangan menjepit jaringan yang sebelahnya. Nih. Diangkat. Ya. Kemudian tangan kanan ini terlalu ini kurang ke bawah. Tangan kanan tusukkan ke kulit yang diangkat tadi, ya. Kemudian setelah itu ambil lagi yang sebelahnya. Kemudian gabungkan. Dorong sampai mentok. Lepas nal pudar, buka. Setelah itu jarum tarik. Pakai nal pudar. Ini boleh simpan di sini nggak apa-apa. Ini kan steril. Yang hijau ini, ya. Belum. Kemudian pegang pakai tangan kiri. Setelah keluar jarumnya, tarik pelan-pelan jarum, benang. Nah, ini harus disisakan untuk membuat simpul. Jadi jangan terlalu panjang juga jangan terlalu pendek. Oke. Simpul mati. Sampai sini jelas? Nah, Di pramuka langkah berikutnya adalah kita akan membuat simpul. Caranya bagaimana? Bagian benang kita pegang dengan tangan kiri. Tangan kanan simpan di atas benang. Putar 2 kali. 1, 2. Oh iya. Dah. Setelah itu buka nal pudar, Terus diinin pakai itu tuh. kait bagian ujung benang, tarik ke arah yang berlawanan. Iya. Setelah itu buat lagi itu simpul. Buka, kait, tarik ke arah yang masih ini error nih. Dua kali supaya kuat. Ibunya agak ini nih. Ada error. Nah, udah 2 kali misalnya ya. Oke. Setelah itu langkah berikutnya adalah yang simpan dulu. Ambil gunting benang. Nah, jadi si benang satu dengan yang lainnya kita gabungin. Nah, jadi ini harus nanti membuat itunya harus sejajar. Kalau kanan semua, kiri semua. Jadi kan jangan di tengah ya simpulnya, tapi di bagian samping simpulnya. Kemudian gabungkan, kemudian gunting kurang lebih 1 cm. Udah 1. Yang kayak namanya simpul tunggal. Jadi satu-satu kita ngejahitnya. Jelas? Iya. Oke, Ibu coba lagi Lagi jahit lama ya. ya. Kira kayak ngejahit baju. Biar kan itu sih Allah. Coba perhatikan ini cara megang juga harus ini nih, Anda harus terampil nih megang ininya. Jangan asal biasa aja. Jadi ini dijepit, 1/3 ya. kunci, ambil. Nah, kemudian untuk penjahitan berikutnya, jadi dari jahitan pertama ke jahitan berikutnya adalah jaraknya kurang lebih 1 cm. Jadi jangan terlalu depet, jangan terlalu jauh gitu ya. Oke, kita lakukan penjahitan lagi sama seperti tadi. Ini diangkat ya, kemudian tusukan. Kemudian ambil satu lagi yang sebelahnya, gabungkan. Kemudian dorong pelan-pelan sampai bentok. Lepas nal pudar, tarik jarum sampai keluar. Ya, ini simpan, kemudian tarik pelan-pelan. Sama seperti tadi, ikat lagi, buat simpul lagi. Masukin. Gimana nih teh, panon teh. Kalau habis minum obat kayak gini nih, suka rada ini penglihatan nih. Nggak masuk, Bu. Nah,
satu lagi diperkuat. Oke, ini putar lagi, tarik lagi. Nah, udah Ibu contohnya 2 aja ya. Iya, Ibu. Nanti Anda bisa latihan nanti pada BSP. Iya. Kemudian gunting. Section. Irrigation. Udah, ini sampai selesai semua. Ya, jadi Ya. jaraknya 1 cm antara. Pas jahitan berarti. Ya, pokoknya mah tergantung dari bisa 4 bisa 10, tergantung dari lebarnya luka, Luka. gitu ya. Untuk Iya. penjahitannya itu Ibu contohkan hanya 2 saja. Dua. Ibu, Ya. misal kalau kecelakaan itu kan pendarahannya ngucur ya Bu, supaya ngedip itu di tengah boleh nggak? Jadi Apanya? ngedip si darahnya itu, jadi kita ngambilnya di tengah dulu Bu, supaya Oh, si lukanya- bisa aja nanti disesuaikan aja dengan kondisi lukanya. Ya masih kalau yang misalnya perdarahan tidak minimal apa, ya sih kita dep dulu si pembuluh darahnya menggunakan kain kasa. Iya. Ditekan dulu supaya dia berhenti. Nah, kalau udah berhenti baru kita ngejahit. Tapi kadang-kadang kan kita menjahit kadang-kadang yang periper suka pecah juga. Iya. Nah, itu kita dep aja pakai kain kasa sambil ditekan. Ya. Ya memang enaknya dari supaya sistematis ya bisa aja dari tengah dulu baru ke sini. Yang penting intinya adalah jaringan yang terputus ini semuanya ketutup. Ya, pada saat penjahitan. Jelas? Jelas. Oke. Nah, setelah selesai ini tinggal diangkat aja. Kemudian langkah berikutnya adalah membersihkan kembali membersihkan kembali daerah luka. Kan biasanya kalau habis menjahit banyak darah yang yang keluar. Ini kan kotor sehingga kita bersihkan lagi dengan NaCl. Beli. Iya. Bisa pakai deper, bisa pakai kain kasa ya. Tergantung ini apa. Nah, kalau misalnya lukanya banyak ya udah kita ini aja. Kita simpan di atas luka. Nah, ini bisa begini juga cara membersihkannya. Tergantung nanti kondisi luka aja. Ya. Oh iya iya. Atau seperti tadi deper nanti tinggal dibersihkan. Tapi dengan 1 kali jangan dibulak-balik, 1 kali dari arah luka ke arah luar gitu loh. Iya. Ya, maksudnya supaya tidak kotor lagi yang lainnya. Iya. Pokoknya intinya sampai bersih. Oke. Nah, setelah itu baru kompres dengan betadine. Ini kan luka ini ya. Luka baru ya. Biasanya pakai betadine. Habis ke memonya. Memonya habis sih. Udah bagus. Ini diperas kemudian disimpan di sini. Iya berarti dia ambil. Iya. Tapi kan diperas. Tapi maksudnya gini, jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering. Makanya kan diperas dulu. Nah, ini kita rapikan dulu. Oke, setelah itu tutup dengan yang kering. Ini basah kering. Ya. Nah, ini karena ini bentuknya seperti ini biasanya Ibu 2 aja, harusnya 3 ya. Iya. 3 lapis. Ini karena terlalu tebal, ini cara lipatnya jadinya Ibu 2 aja makanya. Harusnya 3. Oh, iya Ibu. Oh, lupa tadi plester. Lupa ketinggalan. Plesternya ada plester nggak nih? Di luar. Yang coklat atau yang Yang itu bukan yang mikropor. Yang biru, yang ini sudah tidak bisa bisa mengambil alat yang on steril ya. Yang Iya. penting mah bagian dalam tetap terjaga steril. Oke Ibu. Butuh 4. Nah, ini harus sama ukurannya. Nah, ini harus disesuaikan dengan panjang luka, jangan sampai. Nah, ini kekecilan ininya ya, mikropornya, jadi harusnya karena ini kan harus, apalagi luka baru ya, ini kan harus tertutup sekelilingnya sehingga si mikropor ini harusnya yang agak besar ukurannya. Ini juga terlalu panjang nih ukurannya. Jadi nanti sebagian ke kulit, sebagian ke kain kasa. Nah, biar nutup ininya. Begini kan enggak ya? Ini terlalu panjang. Kurang estetik. Siap Bu. Ini harus berarti sesuai ukuran kasarnya. Nah, jadi nanti kalau misalnya mau memasang memasang ini itu harus ini karena susah ini. Ini kepanjangan harus segini. Jadi ada estetika. Kemudian ini juga terlalu panjang kesini Neng. Yang samping ya. Tuh. Jadi harus nutupin nih. Cuma potong lagi nih. Betul Neng. Dipotong, jadi ukur aja biar pas. emang harus pas banget tuh. Biar ini Neng atau ada estetiknya ada, tidak asal nutup wae. Ini tidak ada estetika. Ada artsnya, ada seni. Plesternya pas. Nah, ini karena plesternya kekecilan jadinya kurang ya? Lihat luka. Kurang nutup. Itu kepanjangan dulu.
Ya panjang tuh. Panjang juga. Ini nih. Kita gunting. Jadi udah bisa dari awal ya sesuai ini biasanya aja. Enggak kalau ngejahit, karena kita nggak ke UGD. Rata-rata yang Tapi paling tidak, iya di UGD. Tapi paling tidak Anda tahu lah ya. Ya selesai, kita angkat. gini kan bilangnya ya. Ya. Ini Pak. Susah. Iya, itu di atas. Iya. Kan ada gatel banget ini gara-gara apa ya? Cuman ini keras banget karena ada ininya. Iya. Udah lama itu karatan. Aduh, udah Berarti ini Ada setiap hari, terutama di ruangan bedah sama di ruang kebidanan. Itu pasti ada mengganti balut setiap hari. Oke. Nah, kalau untuk membalut sebenarnya ini lebih apa ya? Lebih simpel dibandingkan dengan menjahit. Ini sama, nanti juga alat yang sudah kita yang akan kita gunakan ini sudah ready, sudah disterilisasi dulu di ruangan, CSS-nya jadi. Nah, nanti sebetulnya jadi hanya satu kom ini nanti akan kita tuangkan sama seperti tadi NaCl. Nah, Iya. biasanya di ruangan nanti NaCl kadang-kadang dicampur dengan gentamisin, antibiotik berupa ampul, nanti tinggal ditarik dari ampul, tusukkan di sini. Itu berarti ada antibiotiknya biasanya, ya. Itu untuk ngompres ngompres luka biasanya. Kemudian ini yang kita perlukan alatnya adalah, nah nanti kain kasa tidak seperti ini. Di ruangan kain kasa akan dibungkus oleh plastik yang steril. Nanti tinggal buka seperti tadi pelaksanaannya. Ya ini umpamakan udah dibuka udah dimasukin. Nah, kemudian alatnya sangat praktis ya. Nah, kalau misalnya kita ada pasiennya ada jahitan, berarti kita perlu menyiapkan gunting benang yang tadi yang ada lempukan. Nah, kemudian pinset anatomi dan pinset chirurgi. Kalau misalnya kita dinas di ruangan penyakit dalam, ada pasien gangren, ada jaringan yang mati, yang nekrosis, kita perlu menyiapkan gunting jaringan untuk menggunting daerah jaringan. yang itu pinggir-pinggirnya tinggal digunting aja. Tapi jangan sampai mengenai jaringan yang baru nanti sakitan. Tapi kalau jaringan mati digunting mah pasien nggak kesakitan. Jadi hati-hati sekali ya. Itu untuk melakukan nekrotomi, jelas, atau debridement ya. Ini kesiapan ini kalau ada di ruangan nanti di penyakit dalam ini ya, kesiapan ini. Udah itu aja, ini kita bungkus. Kulitnya udah steril ini. Ya. Steril yang sudah ada di dalam. Jadi bak instrumen steril berisi ada gunting benang kalau ada jahitan yang harus diangkat. Kemudian ada gunting jaringan kalau ada jaringan yang nekrosis. Kemudian ada pinset anatomi, ada pinset chirurgi, ada kom 1 kosong. Ini ada dari ruangan CSSD ya. Kemudian nanti di luar itu ada kain kasa ya, steril. Kemudian ada sarung tangan steril, ada sarung tangan bersih, ada alkohol swab, ada cairan NaCl 0,9. Kalau misalnya ada obat ya tinggal masukin aja. Kemudian kalau misalnya pasiennya dapat salep, kita siapkan salepnya. Ya. Nah, kemudian ini kalau biasanya pada pasien mau pulang, ini untuk pasien yang SC, post SC ketika mau pulang. Nah, ini ada yang namanya film Island dressing. Nah, artinya nanti luka ini supaya pada saat pasien pulang kan boleh, kan nanti kan dia kontrol lagi seminggu berikutnya supaya pasiennya bebas mandi dan sebagainya. Ini kan anti air. Nah, ini kita tinggal nempel ini aja, buka, tempelin. Jadi di sini aman kalau terkena air. Ya, ini kan berupa ini penutupnya. Nah, ini kayak plastik, tempelin di sini. Ya. Nah, itu kalau ini terutama untuk di ruangan nipas nih nanti. Ya, kalau ini jadi Anda nggak kaget, ini untuk ditempel di atas ya. Oke, kemudian sarung tangan steril, sarung tangan bersih, kemudian ada pengalas, ada nirbekan. Kemudian ada gunting perban. Nah, tadi hipapik mana? Tadi mana hipapik? Tadi yang di kotak. Plester daerah sekitar luka bisa menggunakan mikropor, tapi jangan menggunakan plester yang ini ya, plester yang coklat, karena itu sebagian besar pasien banyak yang alergi. Pertama alergi, kedua pada saat kita mengangkat plesternya agak susah ya, jadi terlalu nempel.
Nah, jadi biasanya yang mungkin nanti di ruangan ada bermacam-macam, ada yang menggunakan mikropor kayak tadi yang putih, Iya. ada juga yang menggunakan ini namanya hipapik seperti ini, jadi kayak jaring-jaring. Ini tinggal digunting aja, disesuaikan dengan panjang luka. Ya, jadi kalau misalnya sebelum kita mengganti balut, kita ukur dulu ininya apa, panjang lukanya. Nah, ini tinggal disimpan, maaf ya Bu ya. Nah ini, nah, nanti tinggal bagi segini. Nah, kita gunting, kita siapkan dulu. Berarti dipasang. Oh, ada. Udah enggak ini ya, Bu gunting. Iya. Nah ini berarti sama. Boleh? Coba gunting kamu, Cek. Ini udah zaman baheula, sudah berapa puluh tahun. Sok mampu. Tuh. Nah biasanya di papik ini kan ada bagian tengah. Nah Anda tinggal gini aja. Ini jangan dibuka dulu, ya. Asal gini aja. Nah ini pelan-pelan buka. Gas. Oke, nanti kita Gas. praktekkan caranya. Oke, kita siapkan. Yang pertama memberitahu pasien. Ya biasanya kan untuk yang kebidanan hari ketiga baru kita ganti balut, atau misalnya kalau sekalian up jahitan biasanya hari keempat dan hari kelima biasanya di up semua atau diangkat semua. Ceritanya pasien hari kelima ibu akan mengangkat jahitan semua. Jadi memberitahu pasien, ibu selamat siang, ibu hari ini waktunya mengganti balutan. Hari ini kebetulan sekalian hari kelima, dan kita lihat dulu kondisi lukanya. Kalau misalnya kering, lukanya tidak ada nanahnya dan tidak basah, saya akan membantu untuk mengangkat jahitan. Agak sedikit sakit, tapi ibu bantu dengan ibu jangan tegang, ibunya rileks. Kemudian kalau pada saat diangkat jahitan terasa sakit, ibu tarik nafas panjang melalui hidung, keluarkan melalui mulut. Nah, setelah memberitahu pasien, biasa merem kita pasang di tangan 6 langkah, kemudian baru kita pasang sarung tangan bersih. Berarti itu mah nggak pakai yang steril ya, Bu? Sementara pertama pakainya yang bersih dulu. Pasang pengalas. Maaf ya Bu ya, saya pasang dulu pengalas supaya tidak kotor kasur. Dekatkan, direbekkan. Kayak tisu yang buat Langkah pertama adalah Mm-mm. siapkan alkohol swab. Basahi plester ya. Basahi dulu semuanya. Oke. Kalau sudah basah semua, ini pelan-pelan. Nah, apalagi pasien yang post S, biasanya kan di daerah bawah, Iya. di segmen bawah rahim untuk penyayatan ada yang begini, ada yang horizontal, ada yang vertikal. Iya. Jadi kalau yang di sini kan biasanya dekat dengan Montpeneris, Iya. banyak bulu kan. Iya. Nah, itu harus hati-hati, pelan-pelan. Jadi ini harus basahnya harus basah banget si plesternya itu. Plester. Pasien biasanya sakitan ya, jadi tolong diperhatikan juga kondisi pasien. Jadi kalau banyak bulunya itu Anda basahin dulu sampai basah, baru pelan-pelan nariknya. Itu kan sakit ya pasiennya. Cabut. Ya, cabut kan sakit. Ini kita lepas dulu. Nah, karena kita menggunakan handscoon bersih, tangan kita tidak boleh menyentuh luka bagian dalam. Jadi kita cukup hanya mengangkat balutan yang kotor. Nah, caranya adalah karena ini kan lukanya begini. Jadi sesuai dengan arah luka. Jangan ya, oke. Waxing. Buang. Lepas sarung tangan. Setelah itu kemudian buka ini apa? Nah, ini kalau ada kalau ada obat, betul gak tadi nih, bukan obat itu. Tahu kan cara buka ini, biasanya kan kalau yang baru masih tertutup, caranya Iya. gimana? Tutupnya. Nah, jangan lupa ini di bagian luar itu kan ada Ada tusukan. ada bagian yang tajam, jadi tinggal dibalik aja. Nah, itu akan terbuka ya. Takut ada yang nggak tahu. Ini dibuka. Ini nggak apa, bagian luar kita pegang ya. Berarti bagian dalam jangan. Oke. Setelah itu pasang kayak tadi
Handspoon steril. Kanan. Tadi bapak sih kita ngeliat ada kacang ada. Oh, ada pas beli kita. Oh, nggak ada. Kayaknya baru-baru. Kajian sih kalau kedengeran ya. Alhamdulillah. Yuk. Ugi, tingkat 1 besok masih ada nge-live? Iya. Masih, Ibu. Bu. Ibu. Sampai BST, besok BST. Oh, besok BSD ya? Iya. Nanti mau pakai berapa? BSD itu Paling ruangan berapa? Berapa ruangan? Steril, seperti tadi, angkat ini kan steril, ya, balikin, simpan. Tangan kiri, nah, tuangin ini NaCl. Kemudian satu lagi, ini kan posisinya bukan seperti ini, pakai wadah. Jadi sebelumnya buka dulu sedikit, nah baru tinggal ambil. ya, masukin, ya, udah selesai, udah, tinggal pasang ini. Pasang sarung tangan yang sebelahnya. Nah, balikin. Oke, langkah pertama adalah membersihkan daerah luka. Gunakan pinset anatomi dan chirurgi. Celupkan ke dalam larutan NaCl, kemudian diperas. Jepit bagian ujung, Kayak tadi ya, Bu. ya kayak tadi sama ya. Ujung, atas bawah. Sebab tapi berlawanan. Nah, tinggal diputar aja. Kayak bikin mie. jadi lapar. Pelan-pelan. Oke. Kemudian ini dijepit bagian bawah. Iya. Nah, kemudian si ininya ditekan apa di Den. iya. Nah, ini jangan dilepas. Gulung. Bersihkannya gini. Nah, Jadi jadi sampai digosok-gosok benar-benar gitu? enggak digosok. Gini aja. Nah, kalau misalnya kelihatan ada kemerahan, ya. Biasa kita lakukan kontrol push. Caranya gimana? Emang ini sakit ya kepasean. Sendut. Jadi pertama ini simpan kain kasa kering, simpan di atas luka. Nah, biasanya kan posisi perut kan begini. Iya. Nah, jadi cairan biasanya kan di bawah, tidak di atas. Nah, ini memang agak sedikit sakit, Ibu. Saya akan mengontrol ada nanah tidak ya, Bu ya. Tapi emang ini agak sakit ya, Bu ya. Tolong bantuannya Ibu rileks dan tarik napas panjang sebentar ya, Bu ya. Nah, ini caranya. Ini kan luka di tengah. Ini jangan lukanya yang dipijit, tapi bagian samping. Nah, ini pun sakit kan, sama aja. Jadi Anda tekan pelan-pelan. Nah, ditekan ini supaya cairan yang di bawah itu keangkat. Nah, setelah itu baru dilihat di sini. Biasanya kalau kering berarti bagus, tidak ada nanah. Tapi kalau misalnya ini ada apa? Basah. Ada basah, ada nanah, warna hijau, warna kuning, ada darah, ya udah. Berarti jangan di-up jahitan. Jangan dulu. Nah, ini ceritanya kering. Oke, kalau kering, tempatkan kain kasa kering di samping luka. Mana itu? Kemudian ambil pinset chirurgi sebelah kiri, pegang. Kemudian ambil gunting Kanan. sebelah kanan. Nah, sekarang kita akan melakukan pengangkatan jahitan. Ya, Ibu, maaf ya Bu ya, benangnya akan saya angkat. Sedikit sakit, Ibu tolong tarik napas panjang ketika diangkat. Kalau sakit, Ibunya rileks ya Bu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah bagian simpul, tadi ada simpul nih. Iya. Ya, bagian simpul dijepit, tarik ke atas, tarik ke arah yang berlawanan. Ada celah kan? Iya. Nah, ada celah, gunting. Ini mata Ibu Nagira. Ini Dikit lagi. kurang. Nah, Bu. Nah, saat digunting, gunting ini dirapatkan. Untuk apa? Untuk menahan ini. Tangan kiri narik pelan-pelan. Nah, simpan di sini. Oh iya iya iya. Oh iya iya. Jelas? Jelas. Satu lagi ya. Terus satu lagi ya Bu, jahitannya belum selesai.
jepit, tarik ke atas, tarik ke arah yang berlawanan, ada celah, kait, gunting. Ini dapatkan, tahan di sini. Kulitnya. Kalau nggak ditahan kan ngajuel kata orang Sunda. Iya. Tarik si kulitnya. Nah itu untuk mengurangi juga rasa Sakit. ya. Setelah itu ini dibuang. Udah selesai. Yeay. Langkah berikutnya adalah bersihkan luka lagi. Sini saya mau dengan dibantuin. HCl. Boleh. Dikompres tadi. Nah, bersihkan dulu baru kompres ya. Bersihkan dulu. Kemudian seperti tadi sama ya, cara membersihkannya digulung. Jadi ini kita ratakan dulu, kemudian sedikit ditekan ya pelan-pelan karena ini juga sakit kan pasiennya ya. Tekan pelan-pelan. Nah, kemudian ujungnya ini di apa? Dicuil. Dijepit, kemudian tekan bagian pinset. Setelah itu baru digulung. Oke. Buang. Nah, hati-hati kalau misalnya ini kan kita membuang kain kasnya ke dalam nirbekan. Iya. Nirbekan kan on steril. Iya. Jadi jangan begini, jangan nempel. Jadi Iya. on steril kasihan juga pasien bisa infeksi. Jadi agak sedikit atas. jauh. Nah, Oh iya. supaya ini tetap posisinya dalam keadaan steril ya. Langkah berikutnya adalah tinggal kompres basah. Sakit deh. Kalau Google bilang ya. Ya. Panggilan baru untuk Wayuan. Hepapik gak sih? Alhamdulillah ya Allah. Ibu dua harusnya 3 ya. Karena ini terlalu tebal. Jadi yang Oke. keringnya 2 gitu, Bu. 2 kering 2, yang basah 1, kering 2. Tapi kalau misalnya pasiennya udah mau pulang biasanya cukup 2, basah, aja. kering. Ya. Oke. Ditimpa ya. Udah selesai untuk mengganti balutan. Jadi tinggal ditutup dengan Hepapik. Ini, Bu. Bisa Hepapik ya. simpan di sini. Di bawah sih. Kelihatan ya? Oh, kelihatan. Bagaimana cara memasang hipapik? Nah, hipapik ini kan tadi udah ada pinggiran di bagian tengah ya. Ini kan sedikit ditarik sedikit. Iya. Nah, Anda lepas satu dulu. Iya. Ya. Kemudian setelah itu tempelkan. Kan ini ada 2 bagian. Yang satu bagian tempel di bagian kain kasa, yang sebagian ini untuk kulit. Iya. Nah, ini tempel, kita ratakan. Oke. Cukup 2 ya kan lebar ini. Nah, kemudian setelah itu ini tinggal ditarik. Panjang, coba Neng, bantu kita itu ininya lo. Kalau kegedean kayak gini. Ini Bu ketilep. Hah? Aduh, awas coba. Ke sini. Nah, tinggal ini aja. Maaf ya, Tri. Ya. Terus ini juga sama ya. Ini tarik sebelah. Kemudian ini simpan di bagian tengah. Kan jadi ketutup semua ya. Iya. Nah, kalau ini mah kan enak. Nah, setelah itu ini tinggal tarik. Dah. Alhamdulillah beres. Alhamdulillah. Istirahat.